Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Febriana. Kali ini kita akan membahas materi kita tentang cause and effect. Tapi sebelum kita menjelaskan cause and effect, jangan lupa like dan subscribe videonya. Oke, untuk kompetensi dasar. Kompetensi dasarnya itu adalah menganalisis fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan teks, interaksi transaksional lisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait hubungan sebab akibat sesuai dengan konteks penggunaannya. Dan KD4-nya adalah menyusun teks interaksi transaksional lisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait hubungan sebab akibat dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasan yang benar dan sesuai konteks. Untuk tujuan pembelajarannya nanti melalui ceramah ini mampu menentukan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasan pada teks tertulis yang terkait hubungan sebab akibat dengan percaya diri, kreatif, dan bertanggung jawab. Dan nanti melalui tayangan video mampu membuat kalimat yang menunjukkan sebab dan akibat dengan kreatif dan komunikatif. Untuk metode penilaian, sini nanti akan melengkapi kalimat cause and effect, dan yang kedua itu nanti kalian akan membuat kalimat cause dan effect. So, kita lanjut. What are cause and effect? Apa itu sebab dan akibat? Cause is why something happen. Sebab adalah mengapa sesuatu terjadi. Dan sedangkan effect, what happen. Akibat itu adalah apa yang terjadi. Dan social function dari cause and effect ini adalah to explain the cause and effect of something happen. Jadi untuk menjelaskan sebab dan akibat dari sesuatu yang terjadi. Untuk generic structure-nya itu ada main idea and topic of sentence that will be discussed in the whole paragraph. Jadi ide pokoknya itu ada didiskusikan dalam keseluruhan paragraf. And supporting details or supporting sentence in the form of cases. Jadi kalimat pendukungnya itu adalah merupakan sebabnya. And concluding sentence or conclusions in the form of consequences. Nah, jadi untuk kesimpulannya di sini adalah bagian dari akibat. Untuk language future, tata bahasa yang sering muncul dalam cause and effect itu adalah using conjunction, transition, preposition of cause and effect. Kalimat penghubung, transisi, dan preposisi. And then using tenses that depends on the time context in the sentence. In other words, can be past, present, or future. Jadi tensesnya itu tergantung dari waktu. Dalam kata bisa jadi lampau, hari ini, maupun yang akan datang. And then using verb in active and passive sentence. Menggunakan kalimat aktif dan juga kalimat grammar review di sini tata bahasanya biasanya menggunakan conjunction. Jika dia menjadi sebab, maka kalimat contoh katanya itu adalah as, since, because, for, due to, or the fact that. Dan jika dia sebagai akibat, dia menggunakan so. Dan transisi untuk sebab dia nggak ada, dia hanya ada di akibat. Contohnya as a result, consequently, therefore, thus. Dan sebagai preposition, kalau dia sebagai sebab, dia contohnya adalah due to, because of, as a result of, sedangkan sebagai akibatnya itu dia tidak ada. Conjunction, kalimat penghubung. It is to connect two words, phrase, or sentence. Untuk menghubungkan dua kata, frase, atau kalimat. Contohnya, I don't go to school because I'm sick. Saya nggak pergi ke sekolah karena saya sedang sakit. Jadi sebagai transisi, it's used the connector between main clause and dependent clause. Sebagai penghubung antara kalimat induk dengan kalimat anak kalimat.
Contohnya, it is raining, therefore I have to use my umbrella. Ini sedang hujan, jadi saya harus menggunakan payung. Dan preposisi, it's used to connect the sentence and phrase and followed by noun phrase. Digunakan untuk menghubungkan kalimat dan frase kata. Biasanya diikuti oleh frase kata. Contohnya, the man was arrested by police because of or due to his bad behavior. Orang itu ditangkap oleh polisi karena kan kebiasaan buruk. Because and because of. Perbedaannya, because is a conjunction, is followed by subject and verb. Jadi because ini adalah sebagai penghubung antara dua kalimat dan biasanya dihubungkan dengan subjek dan verb. Jadi untuk because ini dia harus ada subjeknya dan ada verbnya. Contohnya, because Maria was feeling sick, she didn't go to supermarket. Karena Maria sakit, dia tidak pergi ke supermarket. Nah, because ini dia harus diikuti oleh subjek Maria dan kata kerja was feeling sick. Sedangkan untuk because of is a preposition, it's generally followed by a verb or noun. Jadi because of ini adalah sebagai preposisi dan biasanya diikuti oleh kata kerja ing atau juga kata benda. Contohnya, because of her sickness, Maria didn't go to supermarket. Karena sakit, Maria tidak pergi ke supermarket. Perbedaannya, kalau because, dia harus ditambahkan subjek terlebih dahulu. Sedangkan kalau because of, dia nggak perlu menggunakan subjek. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa lihat videonya. Cause and effect. I got into big trouble yesterday. It all started when I was walking my dog Puddles. Puddles saw my cousin Dana on her way back from a grocery store. She broke off of her leash, jumped up on Dana, and Dana's groceries spilled all over the ground. And that wasn't even the worst of it. An innocent bypasser just walking along slipped on a banana. Yeah, and it gets worse. He bumped into a police officer who blew his whistle, and his partner set up like it was a crime scene. There's a lesson in all this. Look out for causes and effects. An effect is something that happens, like Dana spilling her groceries. A cause is why that thing happens. In this case, because Puddles jumped up on it. An effect sometimes has more than one cause, like the police officer blowing his whistle. It happened because the man slipped, because Dana dropped her groceries, and because Puddles got off her leash. A cause sometimes has more than one effect. Look at all the commotion Puddles caused. Oh, and there's another lesson in all of this. Never let Puddles get off her leash. Oke, itulah dia videonya. Nah, kita akan coba dari video tersebut. Nah, coba kita cari nih cause and effect-nya. Ini kita ada beberapa sebab ya. Dan kira-kira akibatnya apa? Oke. Yang pertama, Puddles broke off her leash. Apa kira-kira? Ya, si Jamon Dana. Jadi ketika kalungnya lepas, anjingnya lompat. The puddles jump on her. Kira-kira akibatnya apa? Dana's groceries spilled all over the ground. Kayak lompat, barang belanjaannya pada jatuh. An innocent bypasser was stepping on banana. Kira-kira apa?
He slipped on it. Dia jatuh. He slipped on banana. Kira-kira akibatnya apa? He bumped into police officer who blew his whistle. And then the partner of his officer saw it was a crime scene. Kira-kira efeknya apa? Okay, he speed up his car. Good. Ya, itulah materi kita keseluruhannya. Semoga kalian paham. Dan sebagai tugas, buat kalimat dari sebab dan akibat sendiri. Sebagai contohnya, ini, the ball falls because I drop it. Ini menggunakan because. Jangan lupa menggunakan subjek dan predikat kalau ingin menggunakan because. Dan yang kedua, the ball falls because of my uncarefully. Kalau kalian ingin menggunakan because of, jangan gunakan subjek lagi dan predikat lagi. Langsung kata kerja dan lain. Okay, I think it's enough from me. Thank you very much for watching it. And don't forget, like and subscribe it. Kita ketemu lagi di lain materi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.